Terapi cedera betis, otot hamstring, lutut, dan siku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya teman-teman, 12 menit ke depan saya ingin menjelaskan mengenai menyembuhkan cedera otot hamstring, betis, lutut, dan siku. Ya teman-teman, kami telah kedatangan seorang klien seorang laki-laki berusia 40-an tahun mengeluhkan cedera otot hamstring, betis, dan sikunya karena hiperekstensi setelah terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor belum lama berselang. Kedatangannya ke klinik kami untuk reposisi cedera dengan cara perut dan bekam. Teman-teman semua, pengertian hiperekstensi adalah gerakan sendi berlebihan. Kondisi ini terjadi ketika sendi tertentu dibuka atau diluruskan di luar jangkauan gerak normal dan sehat. Hal ini akibat benturan pada kecelakaan yang terjadi saat terjatuh dari motor. Gerakan seperti di atas berpotensi membuat sendi tertentu tidak stabil. Gerakan ini juga bisa meningkatkan risiko dislokasi atau cedera sendi lainnya, yaitu pada betis. Teman-teman, ligamen yang berada di belakang lutut manusia sangat berperan sekali dalam mendukung gerakan ligamen ini, antara lain persendian femur dan persendian tibia. Ya, kita sekarang sedang mengurutnya. Kalau ditemukan ada gumpalan pada betis, artinya ada cedera di belakang lututnya. Pemijatan belakang lutut harus menyusuri betis kaki dengan tujuan untuk melemaskan otot di sekitarnya. Di belakang lutut yang sakit ini harus diluruskan, lalu dilakukan tekanan sedikit ke kiri dan ke kanan sehingga belakang lutut dapat kembali seperti semula. Kemudian teman-teman, yang kedua ke otot hamstring. Otot ini sering cedera, biasanya disebut otot ketarik dan robek. Pemijatannya dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya kaki yang cedera diangkat ke atas, kemudian lakukan tekanan di belakang lutut menuju bokong. Lakukan secara berulang-ulang. Bisa juga dilakukan shock terapi dengan cara di karate sekali atau 2 kali saja. Fungsinya mengkarate adalah untuk mengeluarkan otot yang menggumpal. Ya teman-teman, itu adalah urut-urut yang kami lakukan pada betis dan pada otot hamstring. Sini ya. Sekarang kita balik. Yang putar balik. Pengurutan ini dilakukan sesuai dengan keluhan. Kemudian berikutnya adalah untuk lutut. Jenis cedera ini terjadi ketika lutut ditekuk secara paksa ke belakang atau dipaksa ke arah yang berlawanan. Kondisi ini bisa merusak ligamen yang memberikan stabilitas pada lutut. Cedera hiperekstensi lutut dapat menyebabkan rasa sakit dan bengkak. Pengurutan lutut cedera pada lutut ini bisa terjadi pada bergesernya patella, teman-teman. Patella atau tempurung lutut manusia berfungsi sebagai tempat penunjang terhadap fungsi kerja otot-otot quadriceps maupun otot paha. Sakit pada patella biasanya karena bergeser letaknya. Solusinya yaitu direposisi dengan melakukan pemijatan pelan-pelan, di mana kaki diluruskan,
Kemudian patella didorong atau ditekan kembali ke tempatnya. Kemudian dikompres dengan es. Kemudian sakit yang lain adalah siku. Teman-teman, hiperekstensi siku terjadi ketika sendi siku Anda terbentuk terlalu jauh ke belakang dan tidak sepenuhnya lurus. Setelah cedera, Anda mungkin perlu menjaga siku Anda agar tidak bergerak selama beberapa waktu, guna memastikannya sembuh dengan benar dan untuk memastikan bahwa Anda tidak kehilangan stabilitas pada sendi. Ya teman-teman, kemudian solusinya adalah bekam pada titik keluhan. Dan yang sedang ditunjuk adalah keluhan-keluhan yang diderita oleh klien kami, teman-teman. Sini ada lagi. Sini ada. Teman-teman, letak titik-titik bekam Nabi yang di kaki, titik bekam Fad. Titik bekam ini berada di bagian paha kaki. Bisa dilakukan di atas atau samping kiri dan kanan paha. Fungsinya pertama, kaku dan begal pada paha. Dan yang kedua, kaku dan begal pada lutut. Fad bagian belakang antara lipatan gluteal atau lipatan paha dan tengah popliteal atau lipatan lutut berfungsi untuk pengobatan. Pertama, untuk nyeri bagian belakang paha, dan yang kedua, nyeri sendi sakrolumbalis. Ya, setelah cukup untuk pembekaman kering, kita lakukan pembekaman basah, teman-teman. Nah, sekarang melakukan untuk titik Fad bagian samping luar, berfungsi untuk pengobatan rematik paha, kemudian untuk gatal-gatal tungkai dan bisul kaki. Berikutnya lagi adalah Fad bagian samping dalam. Ini untuk pertama, haid tidak teratur. Yang kedua, disuria atau sulit kencing. Dan yang ketiga, kolik atau kram ginjal pada perut bagian tengah bawah. Selain itu juga dilakukan pembekaman pada titik siku. Titik siku ini juga, teman-teman, merupakan titik yang dia keluhkan. Terkadang-kadang titik siku ini sakitnya juga berbarengan dengan titik pada lutut karena ada korespondennya, teman-teman, sarafnya terutama. Teman-teman, untuk yang kedua, titik rukbah. Titik ini berada di kanan, kiri, dan atas bagian lutut kaki. Rukbah bagian depan fungsinya untuk gastritis atau radang lambung atau mah. Yang kedua, mastitis atau radang payudara. Yang ketiga, untuk nyeri bengkak lutut. Yang keempat, head tidak teratur. Dan yang kelima, untuk dismonorea atau nyeri head. Dan yang keenam, amenorea untuk terlambat head. Teman-teman, rukbah bagian belakang berfungsi untuk pertama, lumbago atau nyeri pinggang bawah. Yang kedua, untuk gangguan gerakan sendi lutut. Yang ketiga, kekakuan otot lutut. Yang keempat, untuk nyeri bagian perut bawah. Dan yang kelima, untuk sistisis
atau randang kandung kemih. Titik-titik yang diambil juga merupakan titik nyeri yang diderita oleh klien kami, teman-teman. Jadi di mana yang dia tunjuk itu adalah titik nyeri yang kami ambil. Ya teman-teman, demikian penjelasan kami. Semoga konten ini bermanfaat. Dan bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Salam sehat selalu dari kami, Rumah Sehat Terafiat. Dan bersama saya, Ferry Jaya Priyana.